Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina qudwatun nasyin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih sekali kami dari panitia guru yang diadakan oleh Dewan Guru mengaturkan terima kasih yang pertama kepada materi kita malam hari ini, Ilmu Anis, yang jauh-jauh sudah kita undang untuk bersama kita malam hari ini walaupun dengan virtual. Okay. Dan yang kedua juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua peserta. Sekarang mohon maaf nggih. Halo, nggih. Nggih. Terima kasih pula untuk seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh kegiatan mengguru Ramadan bersama Daud Guru. Nah, di sini memang agenda kita itu ada dua, yaitu agenda ngaji offline dan online. Dan untuk hari ini, hari Sabtu ini sudah sampai ke hari ke-6 mengguru, yang di hari 5 sebelumnya itu kami sudah mengadakan kegiatan secara offline di Bantul, Jogja ini. Jadi di malam hari ini kita bertemu teman-teman online itu di Zoom meeting. Uh, yang dimana untuk semuanya semoga tetap mendapatkan manfaat wasilah di bulan suci Ramadan ini. Amin. Ya, untuk malam hari ini nanti kami akan menyampaikan materi terlebih dahulu yang sama disiapkan ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta yang sedang sudah longgar boleh on cam gitu. Sudah menghidupkan kameranya sudah boleh. Semuanya sudah selesai sholat tarawih. Ya, mungkin saya jelas balik terlebih dahulu mengenai materi kita malam hari ini yang kita kenal dengan karya yang fenomenalnya ya, yang semua orang pasti sudah melihat atau pernah nonton filmnya di TV dengan judul Hati Suhita, nah, yang dimana diperankan oleh Mbak Rengganis dan Mas Biru gitu ya. Terus ada juga Alina Suhita, dan ya, mungkin teman-teman sudah mengenal semua karakter-karakter di tokoh tersebut yang dimana itu memang karya dari Ning Hilma. Kita ketahui bahwasanya Ning Hilma ini memang sudah sejak lama menulis, sudah sejak di bangku sekolah, sejak jadi santri di Jombang ini. Enggak, mungkin akan kita kupas mengenai keilmuan beliau di dunia kepenulisan fiksi itu di kajian malam hari ini. Jadi memang tema menulis fiksi sebagai self healing gitu ya. Jadi uh, yang merasa hari-harinya sumpek atau gabut atau apa ya, coba kita uh, men, me, apa nih, melihat atau memandang bagaimana cara produktif Ning Hilma itu melalui itu semua dengan cara menulis fiksi. Oke, mungkin
Untuk lebih lanjut, waktu dan tempat kula persilakan kepada pembicara. Nggih, monggo ning Hilma. Nggih. Sebelumnya saya bertanya berapa menit waktunya pemateri menyampaikan materi? Nggih, bisa 20 sampai 25 menit apa Oke, kelamaan ini? boten, boten. Saya Nggih, free nggih. kok. Ah, Nggih. nggih, Saya mulai nggih. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Eh, Teman-teman, pertama-tama terima kasih saya sampaikan kepada keluarga besar Dawuh Guru dan seluruh jajaran kepengurusannya. Saya merasa sangat terhormat bisa diajak di dalam forum yang penuh berkah ini. Yang kedua, saya ucapkan selamat dan sukses atas kegiatan yang sudah berlangsung. Itu keren sekali. Saya baca keseluruhan eh, temanya dan semua pematerinya keren-keren. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan bekal yang positif buat seluruh peserta nggih, untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan lika-liku sekarang ini. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih dan salam kenal kepada teman-teman peserta yang sudah ada di sini malam ini. Pasti tidak mudah nggih, karena jam segini itu kan ngantuk-ngantuknya. Mudah-mudahan nanti bisa ada diskusi yang berlangsung dengan baik dan maksimal supaya apa yang menjadi pertemuan malam ini bisa menghasilkan manfaat gitu nggih. Oke, teman-teman, ini temanya bagus sekali, menulis fiksi sebagai self healing. Jadi tema ini memang sangat menarik dan sangat relate di zaman sekarang. Kenapa? Sebab eh, sejujurnya, kalau saya boleh jujur, sebagai seorang penulis dan sebagai orang yang berkecimpung di dunia sastra dan terutama dunia film, itu sudah hukum alam dan rahasia umum kalau sebuah karya ditulis oleh orang yang terluka, itu biasanya karyanya bagus sekali. Dan itu masih menjadi misteri. Kenapa kalau karya itu ditulis oleh orang yang terluka, karya itu memiliki ketajaman dan memiliki keindahan atau estetika melebihi yang ditulis oleh orang yang hatinya baik-baik saja. Nah, tema ini sangat nyambung dengan logika Jawa yang kita kenal dengan nama Lakuning Lintang. Jadi teman-teman, di dalam dunia Jawa itu ada beberapa laku, salah satunya adalah Lakuning Bumi, Lakuning Bayu itu angin, kemudian Lakuning Segoro, kemudian Lakuning Bulan, Lakuning Suryo, ada banyak. Tapi yang menjadi fokus titik pembahasan saya adalah manusia dengan karakter Lakuning Lintang. Teman-teman, orang dengan karakter Lakuning Lintang ini memiliki kepribadian yang sangat unik. Karena dia sebagaimana bintang di langit, semakin gelap langitnya, semakin terang sinarnya. Maka orang dengan tipe Lakuning Lintang ini biasanya dia dalam kondisi yang normal, dia tidak akan kelihatan gilang gemilang, tapi dalam kondisi dia terluka, dalam kondisi dia disakiti, dalam kondisi dia diabaikan, dalam kondisi dia dibuang, dalam kondisi seluruh dunia ini membuat dia merasa asing. Pokoknya setiap hari itu
penuh dengan air mata gitulah. Orang dengan tipe lakuning lintang semakin disakiti semakin bersinar. Itu ada. Dan banyak di antara mereka adalah dari kalangan penulis. Maka banyak sekali penulis yang lahir itu bukan dari kelas-kelas atau dari bangku-bangku kuliah yang menjurus kepada jurusan penulisan, tetapi dia eh, berangkat dari penyembuhannya dari rasa sakit yang pernah mendera dia. Nah, seperti itu. Jadi konsep lakuning lintang ini saya perkenalkan kepada teman-teman sebagai sebuah motivasi bahwa kalau ternyata kita itu ditakdirkan memiliki jalan atau laku atau lakon yang itu mengharuskan kita untuk menunda dulu kebahagiaan atau dalam tanda petik masih bersedih gitu ya. Itu tidak apa-apa. Siapa tahu memang kita ini tipe lakuning lintang yang semakin gelap langitnya akan semakin bersinar. Nah, seperti itu. Orang dengan luka di hatinya itu sejujurnya justru merupakan orang dengan potensi yang paling besar untuk menjadi penulis. Sebab apa? Sebab orang kalau menulis itu modal utama kan hatinya. Kalau dia itu bisa refleksi kepada hatinya, kembali kepada hatinya, maka semakin luka, semakin bagus juga tulisannya. Maka saya selalu menyebutkan di kelas-kelas atau di dalam seminar-seminar atau di kelas menulis, saya selalu bilang bahwa tenang saja, tidak perlu bersedih, sebab kenangan itu bukan kutukan. Kenangan itu adalah kekuatan. Betul nggih? Kenangan itu adalah kekuatan. Luka adalah senjata. Jadi tidak perlu bersedih dan berlarut-larut. Justru kadang-kadang kita tidak tahu bahwa apa yang sedang mendera atau menimpa kita hari ini itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan. Nah, sekarang kita masuk kepada healing. Healing itu apa? Healing itu adalah proses penyembuhan dari luka yang diakibatkan oleh rasa sakit yang itu mendera fisik atau emosional atau mental seseorang. Maka istilah healing ini sekarang menjadi sangat familiar, terutama di kalangan anak-anak muda. Nggih. Bahkan kadang-kadang orang-orang itu yang sudah gen-gen milenial ya, seusia saya, kadang-kadang mereka berpikir bahwa anak sekarang kok gampang banget ceklek ya, anak sekarang kok gampang banget terluka ya, anak sekarang kok sedikit-sedikit healing ya, kan begitu. Padahal kalau kita mau berpikir lebih jauh, sebenarnya anak sekarang itu bukan sedikit-sedikit healing itu karena aleman, bukan. Memang bebannya anak sekarang dengan orang zaman dulu itu tidak sama. Dan saya sangat memahami itu. Anak sekarang itu banyak menderita stres, itu beberapa hal itu disebabkan karena yang pertama tekanan media sosial. Kalau dulu kan boten, kalau sekarang karena tekanan media sosial itu membuat mereka itu sadar bahwa oh saya sudah tertinggal jauh, akhirnya sedih. Kemudian over informasi, terlalu banyak informasi, akhirnya membuat dia overthinking, stres dan lain-lain. Kemudian tekanan ekspektasi hidup. Ini nanti saya ini bagaimana? Ini nanti saya bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan masa depan saya? Akhirnya stres. Kemudian kesepian, kesepian modern. Jadi secara follower ada, teman di dunia maya banyak, tapi di dunia nyata tidak satu pun punya teman untuk berbagi. Itu juga membuat stres. Belum lagi soal asmara. Orang sekarang dengan orang zaman dahulu beda karakter. Kalau sekarang banyak sekali hubungan yang tidak sehat, semakin membuat stres. Apalagi kalau sudah lihat kepada medsos, kita sudah mulai melihat mungkin capaian atau keberhasilan orang lain, tambah stres. Maka memang anak sekarang itu bicara sedikit-sedikit adalah healing.
Karena tekanan sosialnya berbeda dengan orang dulu, dan itu tidak bisa disepelekan. Tantangannya dengan orang dulu memang tidak sama. Kalau orang dulu tidak healing tapi dipendam, akhirnya meledak memunculkan trauma kepada generasi berikutnya. Mending anak sekarang, dia sadar, dia refleksi, dia healing, dia menyembuhkan diri, dia takut kalau mewariskan luka itu kepada generasi selanjutnya. Itu bagus. Maka saya jenis orang yang tidak pernah menganggap buruk bahwa anak sekarang sedikit-sedikit healing. Ya tidak apa-apa. Wong itu dalam bentuk atau dalam rangka refleksi atau menyembuhkan dirinya sendiri, itu boleh-boleh saja, kan begitu, nggih. Kemudian, healing itu ada tiga. Kalau menurut psikolog ya, itu ada tiga. Ada self healing yang akan kita bahas malam ini, yaitu pemulihan diri sendiri. Ada social healing. Social healing itu berarti membagi duka dan luka kepada orang lain, mungkin kepada keluarga atau kepada komunitas. Ada professional healing. Professional healing ini melibatkan ahli, mungkin ke psikolog, mungkin eh, mencari orang yang, ya maksudnya yang memang ahli di bidang itu. Dan itu dalam rangka penyembuhan. Yang terbaik dari tiga hal ini tentu saja adalah self healing, karena itu berarti kita tidak merepotkan orang lain atau kita kembali kepada kekuatan diri sendiri. Makanya malam ini kita bahas soal self healing. Tema kita malam ini adalah menulis fiksi sebagai self healing. Kenapa menulis fiksi sebagai self healing itu menjadi sangat dahsyat, teman-teman? Satu, karena kalau jenengan healing dengan menulis fiksi, itu berarti menyalurkan emosi lewat tokoh. Gitu nggih. Maka manusia itu memiliki dua tipe. Ada yang tipenya itu membawa tulah, ada yang tipenya itu membawa tuah. Tulah dan tuah. Orang kalau di dalam dirinya itu ada atau dominan tuahnya, ibarat senjata, senjata yang bertuah itu pasti memberikan energi positif dan memberikan manfaat. Tulah, tulah itu juga energi, tetapi dia negatif. Ngapunten, ilmu hitam, santet itu juga energi, tapi dia energi negatif, makanya menjadi tulah. Kalau tuah itu apa? Mantra yang baik, doa yang baik. Itu disebut sebagai tuah. Orang kalau di dalam dirinya itu lebih banyak tuahnya, itu dia berpikir saya kalau self healing, saya harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Harus menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau tulah dalam healingnya itu niatnya sudah tidak sama. Satu, pamer. Aku pergi ke pantai, aku pergi ke puncak gunung, aku belanja aku ini, aku itu. Tapi sebenarnya bukan rangka menyembuhkan dirimu sendiri, bukan. Cuman untuk menunjukkan validasi bahwa saya loh sebenarnya lebih hebat dari kamu dan saya bisa. Kadang-kadang istilahnya healing, tapi sebenarnya oversharing. Masalahnya apa, disebar di medsos. Keluhannya apa, yang melukai dia siapa, ditunjukkan di medsos. Kemudian yang nyakitin siapa, bagaimana rasa sakitnya, ditunjukkan di medsos. Dengan dalih bahwa itu bagian dari proses healing atau menyembuhkan diri. Padahal kalau manusia itu lebih dominan tuahnya, dia akan memproses luka itu dengan cara yang lebih produktif. Salah satunya adalah dengan menulis fiksi. Maka saya bilang orang kalau mau menulis fiksi dalam rangka healing itu hasilnya pasti dahsyat. Karena apa? Karena dia akan menyalurkan emosi lewat tokoh. Itu yang pertama.
Akhirnya, biasanya kalau orang itu membuat tokoh cerita, itu dia harus riset, atau dia harus wawancara dulu. Dengan kita itu punya luka, kita menulis itu menggunakan pengalaman. Maka pengalaman itu akhirnya akan menjadi nilai bagi orang lain yang dituliskan lewat tokoh itu. Maka banyak sekali karya-karya yang kalau dibaca itu terkenang dan terngiang-ngiang sampai sudah bertahun-tahun jenengan tidak lupa dengan cerita itu. Itu bukan karena penulisnya itu pinter menguasai teori kepenulisan, bukan. Tapi karena penulis itu menulis dengan hatinya. Maka kalau istilahnya Pak Dezawawi Imron itu adalah tertusuk padaku berdarah padamu. Kita nulisnya sambil menangis dan tertusuk ya. Yang nangis pembacanya. Nah, kayak gitu. Yang kedua, kenapa bisa dahsyat itu karena orang kalau menulis fiksi berangkat dari healing ya, kalau healing ya, self healing, itu dia akan membantu refleksi diri. Jadi apa yang ada di dalam pikiran, kegelisahan, eh, kemudian kecemasan, kemudian rasa dendam itu diurai, teman-teman. Dititipkan kepada tokoh ini, dititipkan kepada tokoh ini, dititipkan kepada tokoh ini, dan tidak ada yang lebih ringan bagi orang yang sedang memendam banyak sekali ujian dan cobaan dan masalah selain bahwa itu dibagi. Kalau dibagi dengan orang lain, kadang-kadang orangnya juga tidak bisa menjaga rahasia. Tapi kalau itu dititipkan lewat tokoh, itu hasilnya si tokoh tersebut bisa membantu kita merefleksikan diri. Kemudian selanjutnya, manfaat dari menulis fiksi sebagai proses self healing adalah mengubah pengalaman menjadi makna. Maka teman-teman, kalau jenengan sedang dalam suasana kesedihan ya, kesedihan itu misalnya disebabkan karena kisah asmara gitu. Sebenarnya pemenangnya, pemenangnya dari dua orang yang saling mencintai, itu pemenangnya bukan yang sampai kepada pelaminan. Karena pernikahan itu kan sebenarnya bukan tujuan. Pernikahan itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang sangat panjang. Maka pemenangnya itu bukan yang sampai ke pelaminan. Pemenangnya adalah dia yang tidak kehilangan dirinya sendiri, tidak kehilangan ruang tumbuhnya sendiri, bersama siapapun nanti dia menghabiskan hidupnya. Kemudian, dalam kasus dua orang yang saling mencintai, yang gagal itu bukan yang tidak menikah. Yang gagal itu adalah orang yang dalam proses saling mencintainya tadi tidak mendapatkan pelajaran apa-apa, tidak mendapatkan makna apa-apa. Maka menulis fiksi sebagai self healing ini bisa mengubah pengalaman menjadi makna. Jadi diceritakan di situ bagaimana luka saya, bagaimana proses saya menyembuhkan diri, apa yang membuat saya terluka. Nanti pembaca bisa merasakan itu. Yang keempat adalah manfaatnya menciptakan harapan melalui cerita. Orang itu kalau sudah lagi dalam masa penyembuhan, itu kan inginnya memiliki nasib yang jauh lebih baik daripada kisah sebelumnya. Pasti mereka itu di dalam hatinya membayangkan bahwa aku ingin di masa depan aku lebih enak dari yang menyakitiku, lebih bahagia dari yang menyakitiku, lebih mulia dari yang aku alami sekarang. Aku ingin keluar dari zona yang menyesakkan dada ini, kan pasti begitu. Karena itu disebut sebagai penyembuhan. Maka menulis fiksi itu bisa menciptakan harapan melalui cerita. Kita sendiri yang ngatur endingnya. Misal, dengan merasa bahwa di dunia ini kok tidak memihak kepadaku ya, aku kok selalu berkali-kali gagal ya, misalnya.
dalam kisah cinta kok tidak pernah menang, kok aku selalu gagal dalam keluarga, aku tidak punya keluarga yang utuh, di pekerjaan aku juga selalu salah, di dalam kisah asmara aku juga selalu gagal, misalnya kan begitu. Ini bagaimana ya, kok begini terus gitu kan. Akhirnya dengan jenengan merefleksikan diri dan belajar menulis fiksi tadi, jenengan bisa menciptakan harapan melalui cerita. Oh, endingnya seperti ini loh yang aku inginkan. Itu bagian dari afirmasi positif. Maka ada pepatah yang sangat bijak sekali berkata, ketika seluruh dunia membuatmu tersungkur, ketika banyak sekali duka yang kamu alami dan seluruh dunia membuatmu tersungkur, itu sebenarnya kamu sedang dalam posisi yang tepat untuk berdoa. Nah, berdoa itu kan bentuknya ada dua. Satu lewat perkataan, satu lewat perbuatan, dan menulis ini adalah bagian dari doa yang istilah anak sekarang adalah afirmasi positif. Maka alur ceritanya sebenarnya tergantung kita. Pokoknya orang yang menyakitiku, nengguni ceritaku, tak buat endingnya tidak bahagia. Yang bahagia aku. Itu bisa kalau penulis. Pokoknya orang yang menyakitiku di dalam ceritaku tak buat terlunta-lunta. Bisa itu kalau penulis. Kemudian, manfaat yang kelima adalah pasti jenengan kaget bahwa ternyata orang kalau self healing dengan menulis fiksi, yang sembuh itu bukan cuma penulisnya, tapi banyak sekali orang lain yang ikut sembuh. Gitu nggih. Jadi, kalau kita itu menulis fiksi dalam rangka self healing, itu yang sembuh bukan cuma kita pribadi, tapi banyak sekali para pembaca yang relate dengan kisah itu, yang ternyata juga bisa sembuh dengan cara kita membacanya dengan sungguh-sungguh dan membaca kisah bahwa itu tuh relate. Oh, ternyata begini toh. Contoh, menurut pengakuan teman-teman yang membaca novel Hati Suhita dan nasibnya seperti Rengganis, mereka DM, mereka WA, mereka bertemu langsung. Apalagi ketika gala primer film, ketika kita eh, dan bersama para pemainnya itu ada di sinema visit ya, di sebuah sinema visit. Mereka itu banyak sekali yang sambil memeluk saya, kadang memeluk pemain atau pemerannya Rengganis dan Suhita itu berkata dengan sangat jujur bahwa seumur hidupnya dia menyimpan luka dan ternyata setelah membaca kisah tersebut dia merasa tidak sendiri. Nah, setidaknya kita bisa membuat orang itu merasa tidak sendiri dan memiliki luka yang sama. Maka kadang-kadang kita tidak tahu bahwa karya yang kita tulis itu memiliki efek sedahsyat itu kepada kesembuhan orang lain. Jadi memang kalau kita punya tuah yang kuat itu mestinya digunakan. Sebab apa? Sebab anak muda sekarang itu mestinya menjadi sumur sinobo. Sumur sinobo itu sumur yang didatangi, tempat bertanya, tempat berbagi, tempat meminta nasihat. Jangan menjadi pemuda yang sumur gemuling. Sumur gemuling itu sumur yang tumpah atau oversharing. Kalau jadi sumur gemuling, itu orang sudah nggak mau dekat lagi dengan kita, takut. Karena sedikit-sedikit dicurhatkan ke media sosial. Nggak enak hati sedikit dicurhatkan ke media sosial. Orang kalau oversharing, jangankan sebagai pasangan, sebagai rekan kerja saja dia menyebalkan. Sebagai anak, sebagai menantu, dia pasti sulit diterima karena dia bukan tipe orang yang bisa mikul dhuwur mendem jero. Semuanya diceritakan. Dan itu sebenarnya bukan bagian dari self healing, itu malah menambah berkali-kali lipat beban orang tersebut. Maka yang terpenting menjadi
pemuda di zaman sekarang adalah belajar supaya bisa jadi sumur sinobo alias menjadi orang yang punya banyak ilmu atau sumber ilmu yang didatangi oleh orang lain sebagai tempat belajar. Nah, kalau sudah menulis fiksi sebagai self-healing, nanti yang terjadi kepada kita adalah lega, pulih, kemudian sembuh. Gitu, nggih. Pokoknya kalau sudah itu ditulis, dititipkan lewat tokoh, kemudian alur ceritanya itu eh, sudah kita buat ya, sudah kita buat sesuai dengan refleksi kita tadi, itu rasanya nanti di dalam hati kita itu lega, pulih, kemudian sembuh. Ning Hilma, memangnya kalau self healingnya kita itu belanja boleh nggak boleh? Kalau kita shopping-shopping, kemudian kulineran boleh, boleh saja, tidak apa-apa. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam falsafah sumur Sinobo tadi, kita menjadi orang yang memiliki keahlian mengolah luka. Jadi yang membedakan kita dengan orang lain adalah bahwa kita ini bisa mengolah luka dan memproses itu menjadi sebuah makna, sementara orang lain tidak. Nah, kan begitu. Kemudian selanjutnya adalah tujuan kita self healing ini kan untuk pemulihan. Apakah setelah pemulihan itu kita siap dilukai? Kan tidak. Apa yang akan menjadi proyek selanjutnya setelah pemulihan? Biasanya ini belum terpikirkan. Padahal yang paling penting dari seluruh proses pemulihan ini adalah self-love atau mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri ini sangat penting setelah self-healing. Kenapa? Karena kalau kita tidak kepada tahap mencintai diri sendiri, berarti tidak upgrade. Kadang-kadang kita berpikir mencintai diri sendiri itu bentuknya adalah dengan puasa sosmed atau meluangkan lebih banyak waktu untuk menyendiri atau nonton film-film kesayangan atau misalnya memanjakan diri ke tempat-tempat perawatan wajah dan tubuh misalnya atau eh, quality time bersama keluarga atau teman dekat. Kadang-kadang begitu saja berpikirnya. Padahal bentuk paling nyata self-love itu sebenarnya adalah mengupgrade skill kita atau kemampuan kita atau keterampilan kita supaya menjadi manusia yang lebih bervalue. Jadi, jangan hanya self-love itu berbentuk materi, tapi self-love itu mestinya adalah hadiah keterampilan baru atau upgrade next levelnya diri kita dari yang dulu menjadi yang sekarang menjadi lebih baik. Maka cara terbaik mencintai diri sendiri itu sebenarnya adalah dengan mengupgrade ilmu dan pengetahuan. Apalagi kalau perempuan, teman-teman. Perempuan itu sejujurnya kan mereka adalah soko guru ya. Nanti di dalam rumah tangga, dia menjadi tiang penyangga utama. Tidak harus cantik, tapi harus kuat. Karena kalau soko gurunya roboh, ya rumah itu hilang seatap-atapnya. Jadi tidak bisa menjadi pelindung lagi, tidak bisa menjadi rumah yang nyaman lagi. Maka perempuan harus banyak belajar sebab dia adalah soko guru. Nggak harus cantik, nggak apa-apa. Tapi harus kuat, harus strong. Bersedih tidak apa-apa, tapi harus bisa menyembuhkan diri sendiri dengan kekuatannya sendiri. Begitu. Apalagi perempuan nanti akan menjadi ibu. Seorang ibu harus bisa tutur, uwur, dan sembur kepada putra-putrinya. Tutur itu apa? Memberikan nasihat. Kalau kita pinter, nasihatnya kita sebagai orang tua pasti baik. Sebagai istri, pasti bagus nasihatnya kalau kita pinter dan punya ilmu. Yang kedua harus bisa uwur. Apa itu uwur? Giving atau memberi, kuat finansialnya, biar bisa memberikan fasilitas terbaik kepada putra-putrinya. Yang ketiga adalah sembur,
Perempuan harus banyak sekali belajar dan mencari pengalaman, sebab dia kelak akan mendoakan putra-putrinya. Kalau kita ini intelektualnya biasa-biasa saja, ya doanya pasti biasa-biasa saja. Maka harus pinter. Jadi, wujud kita mencintai diri sendiri yang paling nyata adalah dengan upgrade kemampuan. Ikutlah kelas-kelas baru, ikutlah komunitas-komunitas baru. Bukan semata-mata facial, bukan itu. Bukan semata-mata shopping, bukan hanya itu. Tapi adalah menjadi diri kita yang lebih bernilai lagi dari waktu ke waktu. Teman-teman, poin selanjutnya yang sangat penting adalah menulis fiksi bermodal self-healing, sampai salah. Menulis fiksi bermodal self-healing itu memang kekuatan besar. Memang kekuatan besar. Tapi bukan berarti modal satu-satunya. Gitu, nggih. Itu harus kita sepakati dulu. Tidak ada satu orang penulis pun yang hanya bermodal self-healing, terus jadi penulis yang gilang gemilang. Tidak ada. Kekuatan besar, tetapi bukan modal satu-satunya. Artinya, menulis fiksi itu harus diilmuni. Harus diilmuni, harus juga ditirakati. Itu yang membuat saya ada di sini sampai sekarang. Itu yang membuat saya ada di depan jenengan semua. Tidak hanya karena self healing, tapi karena self healing itu pijakan awal dan modal utama, selanjutnya diilmuni. Maka kita tidak boleh berpikir bahwa aku terluka, aku habis ini jadi penulis yang besar. Bukan begitu. Tetap ada ilmunya. Gitu nggih. Itu yang kadang-kadang kita masih menjadi PR. Gitu. Nah, sebagai seorang penulis, apa dong nasihat saya kepada teman-teman gitu ya, yang sudah memutuskan untuk menjadikan eh, menulis fiksi gitu ya sebagai jalan penyembuhan gitu. Apa dong nasihat saya? Saya tidak akan bicara panjang karena itu pasti nanti ada tema pembahasan lain ya kalau soal teknik menulis. Tetapi kalau saya rangkum dari 20 tahun proses kreatif saya sebagai seorang penulis, terutama setelah saya itu masuk ke dalam dunia industri film, jenengan tidak perlu capek-capek membuang waktu 10 tahun untuk belajar ini. Saya kasih saja eh, apa ya tipsnya gitu ya. Nomor satu adalah kalau pengen karyamu bagus ya, kalau pengen karya fiksimu bagus dan memberikan pengaruh yang lebih luas kepada banyak orang, kepada semua kalangan, itu nomor satu adalah value. Gitu, teman. Value itu apa? Value itu nilai. Teman-teman, kalau boleh jujur, pertemuan saya pertama kali dengan Pak Produser di Jakarta itu adalah pertemuan yang puitik dan dramatik ya. Karena saya menolak banyak sekali produser pada saat itu, eh, karena saya mencari yang cocok, karena bagaimanapun Suhita itu anak ideologi saya dan saya harus menemukan dia dengan orang tua baru yang punya kasih sayang yang sama ya, tentunya dengan saya sebagai ibunya. Jadi saya tidak mudah tergiur dengan nominal-nominal. Saya mencari partner yang betul-betul menganggap bahwa Suhita ini adalah anak ideologisnya juga, yang itu tidak akan berubah. Dalam tanda petik, ajaran yang saya masukkan di situ, prinsip saya, mimpi saya ketika masuk ke dalam dunia industri dan dialih visualkan ke dalam film, tidak berubah. Kan begitu. Tapi pertemuan pertama saya dengan produser saya yang sekarang itu cukup mengagetkan karena beliau berkata bahwa Mbak Hilma, jenengan tahu nggak yang membuat karya jenengan ini amat sangat
membuat hati saya bergetar. Sampai saya kemarin telepon jenengan itu bilang, Mbak Hilma kalau memang nanti tidak berkenan tidak apa-apa. Yang penting jenengan rawuh dulu ke Jakarta, kita diskusi, saya kepingin ketemu jenengan. Saya membaca cerita ini sambil berharap bahwa tolong Mbak Hilma, kita bekerja sama supaya saya di akhir usia saya yang sudah senja, kata beliau. Saya punya satu film yang bagus, yang itu bernilai, yang di akhir hayat saya itu ketika saya sudah nggak ada nanti, saya punya amal jariah dari film itu. Kayak gitu. Jadi yang membuat karya jenengan itu menarik sebenarnya bukan tokohnya. Kalau kata orang-orang kan, ya karena Gus Biru, karena Kang Dharma, kan begitu. Karena Rengganis, ya Allah Neng, saya tuh kalau lihat Rengganis, baca Rengganis tuh seperti baca kisah saya sendiri. Yang teman-teman dari kalangan pesantren, Ning Hilma, jenengan tidak kenal saya, tapi kok bisa membahasakan saya itu tidak digauli suami saya, maaf nggih, di dalam DM-nya teman-teman itu. Itu tidak hanya 7 bulan seperti Suhita, bahkan sampai 1 tahun, 2 tahun. Bahkan ada lagi yang bercerita, kami sudah menikah 14 tahun dan sampai sekarang tidak saling mencintai walaupun sudah ada anak-anak. Pokoknya curhatan-curhatan itu kan banyak sekali. Ternyata kata Pak Produser itu yang membuat menarik itu bukan itu. Yang membuat menarik itu adalah value. Value di dalam novel itu yang bisa saya jabarkan malam ini, yaitu ketertarikan saya di dalam mempelajari dunia Jawa dan sejarah. Gitu loh. Jadi kalau cuman premis cerita itu bagaimana, alur cerita itu bagaimana, itu hampir semua penulis bisa, teman-teman. Tapi value bahwa karya ini berbeda dengan karya lain itu berangkat dari saya yang dari dulu itu senang belajar tentang sejarah dan filosofi Jawa. Maka saya bilang kepada teman-teman, jangan pernah berhenti belajar. Dalam sukamu, dalam dukamu, dalam sepimu, dalam ramaimu, harus tetap belajar dan harus punya value. Kalau kamu punya value, nanti karyamu itu juga akan penuh dengan value dan itu bisa dibaca, didengar, dan dirasakan oleh orang-orang. Tentu saja, kalau hati Suhita itu tadi tidak berangkat dari kecintaan saya kepada sejarah dan budaya Jawa, pasti tidak akan seperti itu nasibnya. Maka sebelum memulai menulis, teman-teman lebih dahulu harus menyiapkan ini ciri khas tulisan saya apa. Itu nomor satu. Adalah ciri khas. Nasihat saya yang kedua adalah kalau kepingin tulisannya itu bagus dan punya pengaruh yang lebih luas. Oh ya teman-teman, Alhamdulillah ini nanti tanggal 21 Maret seriesnya Suhita tayang di Netflix. Nanti kita nonton ya bersama-sama. Kemarin filmnya di bioskop, kemudian turun layar itu langsung naik ke Netflix. Sekarang sampai hari ini masih ada di Netflix, dilanjutkan dengan seriesnya. Ada 8 episode. Gitu, nggih. Jadi itu merupakan bentuk proses yang menurut saya upgrade ya dari novel ke film ke series. Jadi itu adalah proses yang menurut saya harus terus-menerus disyukuri karena selama ini dunia saya sejujurnya bukan dunia novel dan film karena saya lahir dan besar di pesantren. Yang kedua, selain value tadi adalah senang. Jenengan kalau mau menulis fiksi, modal nomor satu adalah senang. Uang nek seneng mesti langgeng. Apapun itu, kalau seneng pasti langgeng. Dengan memiliki komitmen dengan seseorang, berhenti di tengah jalan, itu berarti sudah nggak seneng. Dengan menjalani bisnis, tiba-tiba bisnis itu berhenti di tengah jalan, berarti pun boten seneng. Orang kalau seneng itu mesti langgeng. Maka bahan menulisnya itu harus jenengan yang senengi. Misalnya tentang kisah asmara, cinta segitiga, cinta kepada Yang Maha Kuasa, cinta kepada ibu, cinta kepada sahabat, atau tema-tema yang memang jenengan seneng.
tema apapun. Kalau seneng, insya Allah selesai. Karena karya yang bagus adalah karya yang selesai. Bukan karya yang panjang, bukan karya yang muluk-muluk, bukan karya yang tebal, bukan. Karya yang bagus adalah karya yang selesai. Walaupun cuma satu lembar, kalau selesai itu berarti karya itu bagus. Tapi kalau itu 330 halaman belum ada endingnya, berarti belum bagus. Maka modalnya selain value atau punya keterampilan atau keahlian khusus atau punya bidikan khusus di dalam literasi adalah senang. Kalau senang mesti langgeng. Itu nggih. Kemudian selanjutnya adalah tentu saja banyak membaca buku. Kalau penulis lain pasti nasihatnya pokoknya kalau ingin jadi penulis harus banyak membaca buku. Tapi kalau saya tidak cukup. Menurut saya, selain membaca buku harus banyak berdiskusi. Teman-teman di dalam proses kepingin jadi penulis harus punya teman diskusi yang lebih pinter. Silahkan cari siapapun itu. Maka jenengan kalau cari pasangan, IQ-nya, intelektualnya, pengetahuannya harus di atas jenengan kalau bisa 10 kali lipat. Biar kita itu seumur hidup punya partner berdiskusi. Karena kalau hanya mengandalkan membaca buku, biasanya kita merasa pinter, merasa ahli, padahal kita tidak tahu apa-apa. Kalau sudah berdiskusi dengan orang lain, ada proses pertukaran informasi, pengalaman, dan pengetahuan, kita jadi sadar bahwa, oh iya ya, ternyata ilmuku tuh belum cukup toh, kayak gitu. Dalam proses menulis, kalau kepingin karya jenengan bagus, selain banyak membaca buku, harus banyak berdiskusi. Nggih, saya juga begitu teman-teman. Saya nulis Suhita itu, makanya kan banyak yang bilang, itu kayaknya kisah aslinya Ning Hilma deh, Mboten. Kalaupun kisah asli, iya, tapi kan tidak 100%. Selebihnya adalah hasil membaca realita atau dalam bahasa Jawanya sinau kahanan dan berdiskusi dengan teman-teman yang mengalami. Jadi waktu awal di-upload di Facebook pada saat itu, akhirnya kan banyak tuh DM-DM yang masuk, inbox yang masuk. Itu kan mereka bercerita, saya tuh nak begini, Neng, begini. Itu saya berdiskusi dengan mereka. Dengan berdiskusi kita bisa mempelajari karakter dan sifat orang lain yang itu menjadi bahan yang bagus buat menulis. Kemudian yang terakhir, tips dari saya untuk menjadi seorang penulis fiksi yang karya itu bisa apa ya istilahnya bisa katakanlah bisa dinikmati banyak orang. Setidak-tidaknya jenengan harus punya satu tokoh favorit di dalam dunia literasi atau di dalam dunia penulisan. Satu penulis favorit, satu saja. Ya banyak buku, banyak semakin banyak buku dibaca bagus. Tapi untuk menuju kepada keahlian menulis, ambil satu tokoh, jadikan satu tokoh itu sebagai pancer, lalu baca semua karyanya dari debut awal ke penulisan sampai yang terbaru, dan jadikan karya itu sebagai penuntun. Nanti jenengan dari situ akan belajar. Oh, tokoh favoritku ternyata kalau membuka kalimat begini toh. Tokoh favoritku ternyata kalau membuat konflik begini toh. Tokoh favoritku ternyata kalau membuat nama tokoh begini toh. Kalau menciptakan alur begini toh. Nah, kayak gitu. Itu kita bisa belajar dari tokoh yang kita jadikan fokus itu tadi. Kayak gitu, gitu. Terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, manusia itu ternyata kalau berhubungan dengan dunia yang sudah seperti zaman sekarang gitu ya, itu kreatif saja tidak cukup, teman-teman. Setelah kreatif harus inovatif. Setelah inovatif, apakah cukup? Tidak cukup. Ternyata harus kolaboratif. Itu yang membuat saya mau karya itu dipinang oleh Pak Produser karena kita harus membuka kemungkinan-kemungkinan baru dan bekerja sama dengan pihak luar. Dan yang ketiga harus adaptif. Jadi self healingmu apapun itu bentuknya tidak
atau jangan sampai meninggalkan 4 proses ini. Tetap kreatif, tetap inovatif, tetap kolaboratif, dan tetap adaptif. Adaptif itu apa? Bisa mengimbangi zaman. Eranya Instagram hadir, eranya TikTok hadir, tidak merutuk. Sekarang konten kok isinya begitu-begitu, mboten usah merutuk, jenengan mawon hadir di situ, memberikan pemahaman dan pengalaman dan ilmu yang baru. Sekarang konten-konten kok isinya begitu, tidak usah merutuk. Ayo kita hadir di situ sebagai orang yang ditunggu eh, karakternya atau kepribadiannya. Kayak gitu. Terakhir, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa setiap manusia itu punya wadah, punya wayah, dan punya jatahnya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak perlu iri kepada capaian orang lain. Kita nggak perlu iri kepada prestasi orang lain dan rezeki orang lain. Wadah itu maknanya adalah keterampilan atau value. Wayah itu adalah waktu, jatah itu adalah rezeki. Maka tugas utama kita adalah membuat wadah kita itu bagus, biar nanti yang kita dapatkan jatahnya itu juga banyak dan waktunya itu indah. Nah, wadahmu ini jangan wadah yang mudah retak. Kalau tidak bisa punya wadah yang luas, setidak-tidaknya punya wadah yang kuat. Jadi tidak mudah dipecah oleh orang lain, tidak mudah dibanting, tidak mudah retak, dia tetap kuat bagaimanapun kondisinya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Nggak ada suaranya ya, Mbak? Cek, cek. Oh, oke. Terima kasih sangat nih. Ya, baik, mohon maaf sedikit terkendala di speaker nih. Oke, sudah. Oke. Oke, saya lanjut. Belum dibuka untuk sesi diskusi sudah. Oke, terima kasih untuk Nihilna sekali lagi untuk seluruh sharing sessionnya. Di sini mungkin saya juga teman-teman em, banyak mendapat apa ini ya quotes quotes malam. Jadi pertemuan ini seperti kita sedang membaca buku, ngeten. Dan kemudian kalau saya sendiri itu mencatat banyak sekali quotes dari Nihilma yang Nihilma sampaikan itu gitu. Memang bagus-bagus. Ya, kalau mungkin teman-teman sudah pernah membaca karya-karya Nihilma itu, beliau selalu membawa atau mencantumkan sikap sikap atau ajaran Jawa ngaten Oke. gini. Nggih. Kalau yang di Mikul Dhuwur Mendem Jeru itu ada di buku Alina Suhita.
ada juga yang tutur uwur, nah itu semua seperti kita temui di tulisan-tulisan Hilman dan itu benar-benar dipakai oleh Ning Hilma selaku penulis. Nggih, mungkin bisa dilanjutkan ke sesi diskusi dari teman-teman yang ingin menanggapi atau merespon eh, penyampaian Ning Hilma atau sekedar curhat mengenai apa nih penyembuhan diri dari masing-masing teman-teman. Boleh dipersilahkan gitu ya. Silahkan. Oke, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Kurniawati dari Kediri. Nggih. Saya mau tanya untuk Neng Hilma. Saya itu punya apa ya namanya? Saya kan punya acuan memang sering baca buku memang untuk motivasi dan mengikuti seminar jam terbang saya untuk ikut seminar itu tinggi juga. Tetapi untuk mencurahkan unek-unek ya kata lain dari unek-unek di kepala atau di hati ketulisan itu selalu trouble itu bagaimana solusinya bagaimana karena kalau saya dicurhati entah teman entah rekan kerja atau entah apapun saya bisa memberikan solusi secara konstan gitu loh. Sampai ke bisnis pun seperti itu tetapi untuk menulis itu loh, mencurahkan ketulisan yang menuangkannya itu bagaimana? Karena quote-quote yang saya tulis sendiri pun katakanlah itu biasanya ditunggu teman-teman saya juga gitu. Jadi saya itu bingung untuk cara menulisnya itu apakah harus dengan somedi atau bagaimana yang jenengan katakan tadi. Apa maksudnya itu harus merenung dulu atau bagaimana itu karena kalau saya spontan spontan dengan tanya jawab itu saya bisa apa itu memberikan solusi dari awal sampai akhir dia bagaimananya itu memang saya tahu terus tetapi untuk menuangkan ketulisannya itu saya kesulitan itu bagaimana caranya mohon bimbingannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dilanjut ke pertanyaan lain atau langsung direspon nih? Saya respon biar tidak ketindih-tindih. Nggih, boleh mangga nih. Ya, Mbak Diana dari Kediri, Masya Allah, luar biasa nggih. Jenengan pasti orang yang sangat cerdas ya, dan mau merelakan waktu untuk belajar, karena sering derek seminar, itu tidak semua orang itu diberi kekuatan dan kesempatan untuk masuk ke majelis-majelis ilmu. Kalau jenengan diberi kekuatan dan kesempatan masuk kepada majelis-majelis ilmu, itu jenengan itu termasuk orang-orang yang diberi fadl atau diberi keutamaan. Jadi memang seharusnya sudah menjadi penulis sih. Eh, Pertanyaannya menarik. Ini saya bagaimana sih Neng caranya menulis? Saya itu padahal kalau memberikan nasihat bagus, saya juga punya bekal, tapi kok tidak jadi tulisan gitu gitu. Ngeten teman-teman. Membuat karya itu ibaratnya seperti kita membuat sebuah bangunan rumah. Jadi tidak cukup hanya dengan bahannya ada. Gitu ya. Jenengan bayangkan, jenengan pengen membuat rumah, sudah ada bahan-bahannya, ada semen, ada batu, ada besi, ada batu bata, ada kerikil, ada keramik, ada di situ. Tetapi kan tidak bisa serta-merta itu menjadi sebuah bangunan yang utuh karena dibutuhkan yang namanya struktur. Kalau ada strukturnya, kalau sudah ada pondasinya, ada strukturnya, itu nanti pasti bahan-bahan yang ada itu nek dalam bahasa Jawa bisa dicake. Maka rata-rata penulis itu berhenti di langkah pertama atau gagal sebelum mencoba. Itu penyebabnya bukan karena tidak ada bahan, tapi karena tidak menyiapkan struktur yang baik buat tulisannya. Contoh,
Saya kepengennya nulis fiksi atau dalam hal ini lebih khusus lagi novel. Oke, kita breakdown. Novel yang kamu tulis itu premisnya apa? Premisnya misalnya kayak Suhita itu perjodohan di dalam pesantren dalam kondisi si laki-lakinya punya perempuan lain di masa lalunya dan si perempuan ini juga ada yang diam-diam mencintainya bernama Kang Dharma dan ini fokus kepada mikul dhuwur mendem jero dan wanita-wanita apa atau berani bertapa. Itu premis. Premis itu bagian dari struktur. Selanjutnya lagi, struktur lagi adalah kerangka karangan. Sebelum kita melangkah menulis, jenengan mesti paham, ini nanti ceritanya ada berapa bab. Kira-kira, kalau di dalam film kan ada namanya 8 sequence ya. Kalau di dalam novel, ini ada berapa bab, ada berapa babak. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab terakhir apa, itu ditulis di breakdown dulu. Maka kalau ada orang yang bilang, saya lo nulis itu nggak pernah pakai kerangka karangan. Nggih, nggak apa-apa. Tapi pasti lompat-lompat itu kisahnya. Sedangkan penulis yang rapi, yang pakai kerangka karangan, itu bisa dirasakan oleh pembaca. Ya Allah, kok cek enake yo maca tulisannya arek iki. Dari awal sampai akhir itu membuat saya tidak berhenti membaca. Ada suspense dan surprise-nya setiap bab. Saya selesai bab 3, tidak bisa saya taruh, harus lanjut ke bab 4. Itu karena penulisnya bisa meramu dengan sangat baik. Nah, kembali kepada struktur, teman-teman sebelum mulai melangkah menulis, itu tidak boleh berangkat dengan ruang kosong. Wong menulis itu adalah perjuangan. Perjuangan itu pasti berat. Menempuh sesuatu yang berat kok tidak membawa bekal yang memadai, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Maka di situ diperlukan yang namanya menata struktur tadi. Misal Mbak Diana, Ning Hilma saya lebih condong menulis di non-fiksi. Saya sudah ikut kelas non-fiksi bersama guru favorit saya. Terus habis itu berarti saya mau menulis tema tentang misalnya perempuan. Tidak usah kemaruk pengen menulis semua hal mboten usah. Satu tema mawon yang itu memang jenengan kuasai. Gitu. Contoh lagi, Ning Hilma saya kepengen menulis novel. Saya sudah banyak membaca novel dari penulis favorit saya. Misalnya kalau saya pribadi senang dengan Umar Khayyam. Karyanya Umar Khayyam itu dari yang awal sampai yang terakhir saya baca semua. Saya tahu cara beliau, alur cerita beliau itu akan seperti apa, itu saya sampai paham gitu ya misalnya. Nah, dari situ dicake lagi. Oh, Ning Hilma, kalau menulis favorit saya itu begini loh caranya, naruh tokohnya, naruh konfliknya, di breakdown. Biasanya teman-teman, nulis itu yang lama adalah membuat strukturnya, membangun strukturnya. Maka kalau ada orang nulis berhenti di tengah jalan, itu kadang-kadang masalahnya bukan karena kehabisan inspirasi atau kehabisan bahan cerita. Bahannya ada, inspirasinya nyanding, tapi karena tidak punya struktur yang jelas. Jadi mulai sekarang, monggo Mbak Diana ditata strukturnya mau kemana. Istilahnya rumah itu desainnya mau seperti apa? Apakah desainnya itu Jawa? Apakah desainnya itu minimalis modern? Kalau Jawa itu berapa kamar? Kalau minimalis modern itu berapa lantai? Suasananya, interiornya akan seperti apa? Bunga-bunga taman bunganya akan seperti apa? Itu kan sebelum membangun kita sudah tahu bagaimana. Kayak gitu. Jadi di breakdown dulu, dibangun strukturnya. Kalau sudah mateng, bismillah. Kalau kita pinter, biasanya nggak sampai setahun sudah lahir itu buku. Kayak gitu. Terima kasih Mbak Diana, mudah-mudahan memberikan pencerahan, nggih. Terima kasih. Nggih, jawaban yang sangat mantap. Nggih, menuangkan solusi tulisan ketulis dengan Nggih. cara struktur begini. Ya, mungkin dari teman-teman lain sebelum
beralih ke pertanyaan room chat. Assalamualaikum, izin bertanya, Ning. Nggih, monggo, monggo. Oh, ada laki-lakinya toh Mbak pesertanya. Nggih. Masya Allah, maaf nggih, saya tadi kok banyak membahas tentang perempuan. Ngapunten, saya pikir banyak Nggih, perempuan. nggak apa-apa, Maaf Ning. nggih, nggak apa-apa ya. Monggo, monggo Mas. Oh, nggih. Kan ini, Ning, ya. Jenengan itu kan yang buku Hati Suhita itu kan bisa sampai difilmkan ngoten nggih. Nah, Nggih, betul. jenengan itu apakah menulis itu bertujuan ke situ, ya kan? Sedangkan saya kan pengen kayak jenengan ngoten kan. Tapi saya kan nggak kayak jenengan ngoten. Pertanyaan bagus, Nah, pertanyaan bagus. itu hanya suatu kebetulan apa emang ya ini impian saya bisa sampai difilmkan ngoten. Nah, Nggih. saya sekarang niku juga nulis juga nih. Ngoten. Oh, Masya Lagi Allah. nulis juga. Mudah-mudahan Nah, kira-kira bisa sampai dilirik ke produser produser. film itu bagaimana ngoten. Bagus ini, pertanyaannya bagus sekali. Iya. Nggih ngoten mawon ning. Nggih. Dengan Mas siapa ini? Mas Kula Mas Fikri. Fikri, nggih. Nggih. Pripun Mbak Moderator, langsung saya jawab ya. Nggih ning. Direspon Ngeten, langsung. ngeten Mas Fikri. Saya itu orang yang selalu hidup dengan falsafah Jawa. Orang kalau hidup dengan falsafah Jawa, jenengan pasti tahu, tipenya tidak muluk-muluk. Bahkan takut sekali punya impian yang di luar kendali gitu ya. Saya itu seumur-umur tidak pernah punya cita-cita, pokoknya novelku kudu difilmke, tidak pernah. Wes itu basa Jawa Timurnya tangeh lamun. Nggak pernah saya itu mengharapkan atau berani bermimpi bahwa pokoknya novelku kudu difilmke. Tidak pernah. Meskipun saya itu menulis, saya itu dari dulu cuman berpikir bahwa ya sewajarnya penulis pemula lah, biar saya itu bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, biar bisa meringankan beban di dalam dada yang menyesakkan dada gitu ya. Tapi bahwa itu nanti akan diproyeksikan menjadi bestseller atau menjadi novel yang itu ditunggu banyak orang atau menjadi film, itu sama sekali tidak. Nah, ada teman saya yang bercerita, bukan teman saya nggih, bahkan Pak Produser bercerita, ada banyak sekali penulis itu yang menggebu-gebu sampai membuat beliau risih karena setiap hari DM, setiap hari ngetek, setiap hari mention, kepingin difilmkan karyanya. Banyak sekali. Padahal tidak seorang produser pun itu memfilmkan orang itu berdasarkan permohonan dari DM. Produser itu memilih sebuah karya, itu bukan dari instruksi atau bukan dari saran orang lain, tapi pasti dari intuisinya sebagai seorang yang ada di dunia industri. Sebagai orang yang bisa menghadirkan sebuah karya yang lebih luas lagi. Jadi, saya dulu zaman menulis, yang saya pikirkan itu cuma satu, yaitu saya harus mengerahkan seluruh ilmu, tenaga, pengalaman, dan waktu yang saya punya untuk karya ini. Kalau nanti takdirnya karya ini bestseller, alhamdulillah. Kalau takdirnya karya ini ternyata sama dengan karya lain pada umumnya, alhamdulillah. Tapi doa saya adalah mudah-mudahan saya menulis dalam kondisi seluruh tenaga, waktu, pikiran itu tercurah semua. Cuman itu. Tapi ada satu nasihat dari almarhum abah saya yang
itu membuat saya tertegun sampai sekarang kalau ingat. Beliau berkata, nah, saya kan dekat sekali dengan almarhum itu. Nah, kalau kamu bersungguh-sungguh mengusahakan mimpimu, kamu pasti akan sampai dan pasti bisa mewujudkan mimpi itu. Nggih, Pak, pasti. Tapi, nak, kalau kamu sungguh-sungguh mengusahakan mimpimu, terus ditambah tahan terhadap segala macam rasa sakit, bangkit lagi setiap kali kamu terjatuh, dan kamu menjadi orang yang tidak patah semangat, pokoknya tahan terhadap segala macam hal yang pahit-pahit, itu nanti bukan kamu saja yang mewujudkan mimpimu, tapi akan ada banyak orang yang membantumu mewujudkan mimpi itu. Itu kata beliau. Waktu itu saya bantah. Pripun tobah maksudnya? Namanya mimpi itu kan ya diwujudkan sendiri. Ngapain kita minta bantuan orang mewujudkan mimpi kita? Nggak minta bantuan. Tapi kalau kamu itu bersungguh-sungguh dan tahan terhadap segala macam rasa sakit, tetap berdiri tegak bagaimanapun badainya, itu orang lain, nak, yang akan membantumu. Sampai kemudian abah saya wafat, saya itu masih belum tahu loh makna kalimat itu. Sampai suatu ketika, saya menemani syuting film saya Hati Suhita itu, kan di 9 kota. 9 atau 12 saya lupa. Terakhir itu di Jogja. Waktu itu hujan deras, hujan angin, situasinya hampir seperti hari ini. Semua kru itu 200 orang, basah kuyup, sampai berlarian karena sudah di set ya, sudah ada di tempat atau lokasi gambar itu diambil. Berlarian, menyelamatkan diri, menyelamatkan alatnya masing-masing gitu. Terus tidak lama beberapa detik setelah itu mereka duduk ya kan itu di hotel syutingnya. Di pinggir-pinggir di lobi hotel itu sambil termenung gitu. Saya lihat, saya itu sambil berpikir, ya Allah, wong semene kayak iki kan berarti sedang membuat film Suhita. Orang segini banyaknya, sampai 2 bulan nggak pulang, nggak ketemu keluarganya, itu kan berarti mereka dalam rangka bekerja, yang bekerjanya itu mewujudkan film dari novel yang saya buat. Saya nangis waktu itu, teman-teman. Bukan karena bangga, tapi bahwa saya kepengen menelpon Abah, tapi sudah nggak ada gitu loh. Bah, ternyata jenengan itu benar. Kalau orang itu sungguh-sungguh, nggak cuma sungguh-sungguh, gitu. Kalau sungguh-sungguh pasti tercapai lah. Kalau dalam bahasa Jawa kan teken, tekun, tekan. Tapi kalau sungguh-sungguh sekaligus tahan terhadap segala macam rasa sakit, sekaligus tetap berdiri bagaimanapun badainya, sekaligus tetap bangkit setiap kali terjatuh. Oh, ternyata orang lain itu membantu kita loh mewujudkan mimpi itu. Dan nggak cuma satu orang, tapi banyak orang. Nah, jadi ambisi di awal-awal menulis itu sama sekali tidak penting. Bahkan ambisi itu adalah kayu bakar yang bisa menghancurkan mimpimu. Nomor satu kalau kepengen menulis itu adalah hatimu harus bersih. Niatmu harus mewujudkan karya sebagus-bagusnya, seindah-indahnya. Bukan niat untuk bestseller, apalagi uang, apalagi kekayaan. Jangan itu dulu. Tapi adalah bagaimana karya ini menjadi karya sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Kalau sudah terbit, asalkan karya itu bagus, alam itu mendengar kok. Alam itu tahu kok. Dan saya pun sampai detik ini tidak paham Pak produser itu tahu karya ini dari siapa, saya tidak tahu. Sebab saya penganut ajaran Mbah Sunan Kudus bahwa manusia itu Gus Jigang, bagus ngaji dagang. Gus itu berbuat baik, Ji itu tetap mengaji. Berarti kalau saya itu mengajinya menulis, nggih, karena saya penulis. Terus gang itu dagang. Di titik gang ini, saya tidak bekerja sama dengan penerbit mayor, tapi Suhita itu kami edarkan lewat udara bersama agen. Maka Pak produser itu tidak bisa menghubungi siapapun karena di situ hanya ada nomor kontak kami, gitu loh.
Biasanya kan kalau produser kepada penerbit dulu. Kalau itu mboten, memang pada akhirnya, oh ini diterbitkan India dan itu yang sampai sekarang sama beliau dibahas. Iya ya, kok bisa ya? Padahal ini lewat Indi loh. Kok bisa menyebar sampai sebanyak itu? Ya karena saya sendiri punya prinsip bahwa dalam hidup itu manusia harus berdagang. Buat apa? Biar finansialnya kuat. Kalau orang itu finansialnya kuat, kalau orang itu ekonominya kuat, badai seperti apapun insya Allah masih bisa lah diatasi. Karena apa? Karena berdagang itu sebenarnya adalah wujud kita tidak mau menjadi subordinat orang lain, tetap berdiri di kaki sendiri dan tidak mengharapkan apapun selain yang diusahakan oleh tangan dan kaki kita sendiri. Tapi dari awal menulis saya tidak pernah berpikir ini harus laris, ini harus jadi film boten. Malah sing ngoten-ngoten niku boten kedadian sampai sekarang. Dan itu Pak produser sendiri yang bilang. Mbak Hilma kenal si A, Mbak Hilma kenal si B. Masya Allah Mbak, saya tuh sampai risih setiap hari itu di DM. Katanya suruh membaca karyanya. Pak, Mbok tolong difilmkan toh Pak. Bukan begitu cara dunia bekerja. Ngoten. Jadi Mas Fikri, mudah-mudahan karyanya semakin banyak, semakin berkah dan tetap menulis. Yang penting menulis yang indah, yang baik, dengan seluruh kemampuan yang jenengan punya. Nanti kalau tulisan itu baik, insya Allah takdir baik juga berpihak kok kepada kita. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Moderator, nggih. Terima kasih sangat nih. Nggih. Atas responnya ini sangat ditanggapi dengan serius sangat. Ya mungkin semoga Mas Fikri dengan mengikuti kajian malam hari ini ada manfaatnya ya Mas. Bisa nanti karya-karyanya selanjutnya akan dikonsumsi dengan halayak ramai dengan berkah. Gitu. Oke. Saya lanjutkan ke teman-teman. Ya, mungkin saya batasi 2 pertanyaan terakhir. Buat apa gini? Nggih, monggo silakan. Yang ingin berdiskusi. Siap, nggih. Kita menuju ke room chat nih. Wonten pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Dwi Hoirotunisa. Nggih, terima kasih Ning atas sharing ilmunya yang luar biasa Ning Hilma. Izin bertanya Ning. Yang pertama, bagaimana untuk memulai menulis? Kemudian yang kedua, kita kadang ingin jadi penulis, tapi kurang pede dengan kemampuan. Oke. Bagaimana mengatasinya, Ning? Nah, oke. Oh, nggih. Selanjutnya Mbak, sekalian nggih. Oke, selanjutnya niki dari Mbak PGSD Nur Maulida, Mbak Nur Maulida ini. Disampaikan langsung tidak apa-apa Mbak, mau curhat niki ditulis. Oke, baik saya izin bacakan nomor disampaikan langsung ini Mbak. Disampaikan langsung. Baik, nopo niki mencoba kemampuan menulisnya atau bagaimana ini panjang sekali. Monggo. Oke. Ya izin membacakan nggih Mbak Maulida. Nggih. Atau Mbak Maulida langsung. Oh, maaf belum bisa menyalakan speaker karena masih sedikit gemetar. Baik, saya bantu. Insya Allah saya tidak gemetar. Oke. Mohon izin, apakah boleh curhat, Ning? Boleh, kenapa... silakan. Ning, kenapa tulisannya masih sama dengan saya rasa? Saya akhir-akhir sedang diuji dengan kepergian orang-orang yang saya cintai, Ning. Di tahun pertama, kedua, dan ketiga, pengabdian saya sebagai guru tiap tahunnya kepergian itu terjadi. Oh, enggak, kehilangan. Yang tahun pertama dan kedua ditinggal meninggal orang yang sangat peduli dengan saya. Pertama, nenek yang sejak kecil dekat sekali dengan saya. Tahun kedua, mengajar sahabat saya perempuan, sahabat menuntut ilmu, tempat keluh kesah saya. Ia meninggal dunia setelah beberapa tahun
harus pisah karena tempat pendidikan yang berbeda dan jaraknya jauh untuk ditempuh. Oke. Tahun ketiga ini saya sudah dijanjikan oleh seseorang. 14 tahun saling bertahan, meskipun komunikasi tidak seerat itu, hanya beberapa tahun sekali. Kemudian kemarin sudah sering yakin dan dijanjikan hal manis membuat kita saling berjuang, menunggu dan bertahan. Tiba-tiba ia hilang kabar yang lama tidak cukup seperti biasanya. Kemudian muncul mendiamkan saya tanpa sepatah kata dan ternyata ia mengambil pilihan mamanya dengan perempuan baru yang ia kenali nih. Rasanya sakit, tapi saya juga tak tega membalas dengan dia yang sudah saya kenal 14 tahun lamanya. 3 kali ditinggal. Apakah saya harus berhenti jadi guru, Ning? Karena rasa bertubi-tubi ujian mematahkan rasa percaya dan melemahkan hati saya. Batin saya, iman saya benar-benar diuji. Apa saya harus berhenti jadi guru agama? Banyak sekali ujiannya, Ning. Saya sudah mulai menulis sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Saya minta doanya, Ning. Semoga saya bisa menulis dengan lebih yakin, tenang, sabar, dan berusaha menulis dengan hati yang bersih tanpa memihak. Kebenaran untuk saya sendiri, meskipun butuh waktu. Pertanyaannya, Ning, yang pertama, bagaimana ya, Ning, langkah untuk menerbitkan buku? Oke. Yang kedua, adakah rekomendasi buku yang bagus untuk menyembuhkan luka tentang kehilangan dan agar bisa membantu menguatkan tulisan saya? Terima kasih sebelumnya. Oke. Oke, sampun, terima kasih nih ngoten. Jadi ada 4 pertanyaan dari 2 penanya nih. Masya Allah. Saya tuh gimana ya kalau mendengar cerita yang tentang kehilangan itu ya. Itu mungkin karena saya itu penulis nggih, saya tuh setiap kali mendengar cerita yang seperti ini tuh hati saya tuh kayak ya Allah, mugi-mugi diparingi kuat gitu ya. Karena saya tahu itu tidak mudah gitu. Saya kehilangan abah itu orang taunya saya hanya kehilangan satu orang, tapi saya itu kehilangan seluruh dunia pada saat itu. Sampai-sampai semua yang saya punya dan semua yang saya capai hari ini itu kayak sudah nggak ada artinya lagi gitu. Maka ditinggal orang untuk selama-lamanya itu memang sangat sangat tidak mudah. Saya tahu dan saya mendengar itu, Mbak. Kemudian apalagi jenengan sudah berproses lama dengan orang lain, kemudian diabaikan dan begitu saja dia memilih pilihan ibunya gitu. Itu luar biasa teman-teman sakitnya. Jenengan menganggap itu ringan karena melihat dari luar. Kalau jenengan melihat dari dalam hati Mbak E tadi, itu luar biasa sakitnya. Dalam bahasa Jawa, derajat tertinggi rasa sakit itu adalah suduk gunting tatu loro. Jenengan tahu gunting? Gunting itu adalah senjata yang kalau dipakai nyakiti, itu menjadi yang paling sakit sebab dia punya 2 ujung mata pisau. Jadi disuduk dengan gunting tapi luka di 2 tempat. Luka karena diabaikan seorang laki-laki yang sudah berproses dengan kita. Itu adalah 2 luka sekaligus. Luka karena sakit hati dan merasa semuanya itu sia-sia. Dan luka karena kita nggak bisa bales. Karena kita masih punya perasaan eman, masih punya perasaan sayang dan selalu dalam pikiran kita itu aku iki kurang opo, aku itu kurang opo kan begitu. Maka saya menyarankan kepada teman-teman yang punya sahabat yang sedang hatinya luka itu tolong ditemani.
Setidak-tidaknya dengan jenengan menemani, jenengan mendengarkan ceritanya, itu beban di hatinya berkurang. Dan teman-teman yang sedang ada di fase ini, jenengan mestinya paham bahwa itu bukan sesuatu yang ringan, itu memang berat dan jenengan berhak merasakan kesedihan yang semacam itu gitu loh. Maksudnya berhak merasa sedih ya, memang itu berat gitu. Kalau ada orang ngomong, halah mek ngono kok nangis sih, mek ngono kok sedih. Dia nggak tahu, itu berat Mbak, itu berat. Tetapi kalau kita kembali kepada tema, nggih, sejujurnya orang dengan luka paling dalam adalah orang dengan potensi menulis yang paling bagus. Jadi kalau menurut saya, daripada berlarut-larut, kalau kesedihan itu sudah selesai, mari kita memaknai ini dengan menulis. Kisah cinta itu kan soal ending, deh. Kisah cinta itu kan soal meaning, soal makna. Jadi mau endingnya seperti apa tuh, bagaimana keterampilan kita memaknai. Gitu. Bagaimana keterampilan kita memaknai kisah itu. Maka saya tahu itu berat, tapi kalau bisa, mari kita gunakan kesedihan itu untuk menulis, karena itu adalah energi yang sangat besar. Dan kalau sudah punya energi yang sangat besar dalam menulis, kita tinggal menjalaninya saja sebenarnya. Dan penyesalan paling dahsyat bagi seorang laki-laki adalah ketika orang yang disakitinya menjadi penulis, mengabadikan namanya, mengabadikan kisahnya dalam sebuah karya, nanti laki-laki itu seumur hidupnya akan disiksa oleh rasa bersalah. Jadi, ibaratnya cinta kita sudah abadi di langit, nggak perlu diturunkan lagi ke bumi. Tapi ditulis. Gitu. Itu energi, Mbak. Itu energi yang luar biasa. Terus apakah saya harus berhenti jadi guru agama? Nggih boten. Kenapa kok berhenti? Jadi guru itu fadol. Kita nggak minta, tapi kita dikasih. Nggak semua orang loh, Mbak, diparingi kesempatan dan kemampuan untuk menjadi guru. Nggak semua orang. Kadang ada orang yang lembut banget, keluarganya semuanya guru. Bahkan dia dari sekolah keguruan. Entah kenapa dia nggak jadi guru. Tapi ada orang yang tidak dari sekolah keguruan, bahkan dia mungkin dari jurusan lain, tapi takdir membawanya menjadi seorang pendidik. Itu fadol. Fadol itu adalah kita nggak minta, tapi kita tuh sama yang Maha Kuasa itu dikasih. Maka tidak usah berhenti. Jadi tetap lanjut menjadi guru, justru kalau jenengan itu punya luka, jenengan bisa memberikan pendidikan yang baik buat putra-putri atau anak didik jenengan tadi. Saya pasti menyarankan jenengan untuk ikhlas. Iya, pastilah saran orang itu normatif nggih, untuk ikhlas. Ikhlas kemawon, Mbak, nanti akan datang laki-laki dengan nama lain, dengan cinta yang lebih dalam. Tapi Mbak, dalam cerita seperti ini, ikhlas saja tidak cukup. Ada satu hal lagi yang sangat penting di atas ikhlas, yaitu ihsan. Ihsan itu apa? Baik. Bagaimana sikap kita menghadapi beliau dan lakon beliau setelah semuanya hancur. Ihsan itu adalah bagaimana kita tetap baik kepada diri sendiri, juga kepada beliau. Walaupun mungkin jenengan sudah tidak kontak ya. Baik itu dalam pembahasan yang lebih serius, maknanya adalah melanjutkan hidup tanpa dendam. Kalau ikhlas itu kan tidak hanya itu. Ikhlas itu ya wes kalau memang jodohnya bukan aku, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang orang memutuskan untuk ngelokro sepanjang hidupnya. Wes aku pokoknya sedih,
pokoknya aku iki gak berharga, pokoknya aku iki eh, layak ditinggalkan. Habis itu sedih sepanjang hidupnya itu sedih, tidak bisa menerima kehadiran orang lain, sulit dibahagiakan, sampai ibunya ikut sedih, ayahnya ikut sedih, keluarganya ikut sedih, teman-temannya ikut sedih. Lah nek niku dereng ihsan. Hatimu merelakan beliau, hatimu menerima pernikahan beliau, tapi belum ihsan. Maka harus next level, di atas ikhlas harus ihsan, harus baik. Tetap dengan mimpimu, tetap dengan cita-citamu, tetap upgrade, tetap jadi apapun yang jenengan inginkan. Kalau dalam bahasa Jawa, di atas ikhlas itu ada yang namanya legowo. Orang merelakan orang yang dia cintai gampang. Apalagi kalau dia support sistemnya kuat. Tapi tidak banyak orang yang bisa legowo melepaskan orang yang pernah berkomitmen. Bagaimana mungkin rasanya nggak sakit? Wong kita itu disakiti oleh orang yang kita harapkan dia adalah pelindung. Bagaimana mungkin nggak sakit? Padahal kita itu berpikir dia adalah satu-satunya orang yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Makanya kan sakit. Di atas ikhlas, kalau dalam bahasa Jawa ada yang namanya legowo. Legowo itu apa? Ikhlas itu menerima bahwa dia punya pilihan lain. Dalam konteks ini, kalau legowo adalah menerima bahwa memang yang berada di sampingnya punya banyak kelebihan. Yang kelebihan itu tidak ada di dalam diri saya, dan saya ini nanti akan menjadi tujuan atau menjadi orang yang eh, diidamkan oleh orang lain. Wes saya legowo, yo wes. Dalam konteks yang lebih sederhana, legowo itu adalah berani mengakui kekalahan sendiri, sekaligus berani mengakui kemenangan pihak lain. Nggih pun, jenengan sing menang. Nggih pun saya yang kalah. Nggih pun eh, sejak saat ini, sejak pernikahan jenengan, saya mengakui bahwa oke, saya di pihak yang kalah. Monggo silakan melanjutkan hidup. Itu namanya legowo. Ngoten. Jadi ikutlah kelas-kelas menulis atau belajarlah menulis. Kemudian eh, jangan berhenti sampai di sini, jangan berhenti juga menjadi guru karena eh, nanti pada akhirnya jenengan akan menyadari bahwa murid-muridmu itu sebenarnya adalah obat bagi segala macam kesedihanmu. Ya walaupun agak-agak jengkel nih, tapi sebenarnya sejujurnya itu adalah eh, obat ya. Sejujurnya itu adalah obat bagi bagi luka-lukamu kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana memulai menulis gitu nih. Ini ke pertanyaan yang sebelumnya. Memulai menulis tadi sudah banyak saya jelaskan bahwa itu tergantung kepada struktur. Bagaimana kita itu membuat struktur dulu, membuat kerangka-karangan dulu. Kalau sudah kerangka-karangannya jadi, insya Allah nanti jenengan akan mudah memulai menulis. Terus selanjutnya, bagaimana caranya menghilangkan rasa tidak percaya diri? Kalau dalam dunia penulisan, kalau ingin percaya diri dalam menulis, syarat utamanya adalah jangan tunjukkan tulisanmu kecuali kepada orang yang kamu tahu bahwa dia akan mendukungmu. Nah, soalnya apa? Soalnya kita ini kalau dalam proses belajar, biasanya hati kita masih sangat rapuh. Kalau jenengan itu menunjukkan tulisan kepada orang yang tidak mendukung, nanti sekali keluar kata-katanya, "Apa sih iki? Gak jelas. Apa sih iki tulisanmu kok koyok ngene, koyok ya awakmu gak bakat deh." Jangan. Pilihlah orang yang betul-betul bisa mendukung proses itu. Biar apa? Biar percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan ikut komunitas. Kalau jenengan orangnya ekstrovert ya, senang bergaul. Tapi nek mboten apa-apa, tidak perlu ikut komunitas, tapi tetap tekun belajar menulis. Sebab eh, 99% penulis itu
sebenarnya bukan karena bakat ya, tapi karena latihan. Ada orang yang bakatnya gede dalam menulis, tapi karena nggak pernah latihan sampai sekarang nggak punya karya. Tapi orang seperti saya, sebenarnya bakatnya itu cuma satu. Saya itu abah dan ibu bukan penulis, saya juga tidak dari jurusan penulisan. Saya cuma punya bakat 1%, tapi 90%, 99 bahkan adalah latihan. Itu juga akhirnya bisa jadi. Nah, kayak gitu. Kemudian eh, buku apa nih yang kira-kira bagus untuk saya baca? Kalau soal buku itu betul-betul bergantung kepada selera masing-masing, nggih. Saya banyak membaca buku-buku penulis-penulis perempuan itu banyak yang bagus-bagus ya. Ada Dewi Lestari, ada Ayu Utami, Harry Potter itu juga semua seri itu juga saya baca. Umar Khayyam apalagi saya baca semua. Tapi mungkin kalau belum pernah atau pengen mencoba, ada buku judulnya Sang Alkemis itu bagus, itu karyanya Paulo itu. Coba nanti dicari kalau belum pernah membaca. Kalau sudah pernah membaca ya jenengan bisa cari referensi buku yang lain. Banyak kok buku-buku yang bagus itu. Sebenarnya itu sangat bergantung kepada selera masing-masing. Buku Ibundanya Maxim Gorki itu juga bagus. Kemudian ya kalau saya sebut pasti kembalinya ke Umar Khayyam lagi. Wong saya senang dengan karyanya beliau. Saya juga senang dengan cerita-cerita lakon wayang itu bagus. Itu juga kalau sudah bicara perempuan-perempuan hebat di dalam dunia wayang itu kadang kita kayak seperti berkaca itu loh. Ada Sri Kandi, ada Subadra, ada Sundari, ada banyak sekali perempuan-perempuan dengan karakternya masing-masing yang keren-keren. Itu juga bisa. Tapi alangkah lebih baik kalau jenengan menemukan sendiri, jatuh cinta sendiri kepada buku itu dan jenengan merelakan waktu untuk menghabiskannya. Gitu. Itu Mbak jawaban saya kembalikan kepada Mbak moderator nggih. Oke. Izin, apakah ada respon dari Mbak Nur Maulida? Ya, terima kasih Ning Hilma atas nasihat, kemudian arahannya dan penguatannya. Mohon doanya juga semua, semoga saya cepat sembuh dan lekas pulih ya. Dan kemudian saya juga bisa berkarya lebih yakin, lebih sabar. Mohon doanya semuanya, Ning Hilma dan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Mungkin itu dulu dari saya. Saya tunggu ya Mbak, karyanya pasti bagus banget. Itu pasti kalau jenengan sungguh-sungguh menulis nanti bakal difilmkan itu karyanya. Minta doanya ya Ning. Nah, pokoknya semangat. Ya, Ning. Eh, Bismillah. jangan sering mendengarkan lagu-lagu sedih. Pokoknya nggak usah dekat-dekat hal-hal yang bikin sedih, nggak usah. Ya, tanam bunga, Insya Allah. terus dengarkan lagu-lagu yang happy, menulis. Ya, Nah, Ning. Insya Allah masih berusaha nih untuk menghindari lagu-lagu yang seperti itu. Ya, semangat ya. ya Ning, terima Oh kasih iya Mbak, banyak. ada Ya, satu lagi yang mungkin lupa ya. tadi saya sampaikan bahwa Mm-mm. yang terpenting di posisi kita yang seperti ini itu sebenarnya Ya, adalah ngalah, nggih. nggih, Ngalah nggih. itu adalah Betul, Ning. ngallah, ya mengembalikan segala sesuatunya kepada Gusti Allah dan Nggih, percaya bahwa kalau sudah Gusti Allah yang noto mesti apik. nggih, Ning. Kalau Nggih. sudah Gusti Allah yang noto mesti apik, Mbak. Nggak mungkin nggak apik. Jadi Allah dibalik nih kepada Gusti Allah, ya udahlah. Kadang-kadang orang itu di hidup kita kan tidak Ya, selalu sebagai jodoh ya, ada kalanya ya, dia sebagai guru. Jadi ya, ya sudahlah itu sebagai pengalaman saja. ya, ya. Mm-mm. Semangat. Ya, Nggih. Ning, terima kasih banyak. Nggih, terima kasih Mbak Maulida. Nggih, semoga menjadi energi positif
yang bisa menenangkan Mbak Maulida mulai malam hari ini dan terus berkarya untuk selanjutnya. Kita tunggu karyanya. Boleh disetor di Dawuhur juga. Iya, mungkin karena Kenapa, Mbak? waktunya sampun dirasa cukup gini. Mungkin jika dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, untuk mengakhiri kajian pada malam ini, boleh diberikan sedikit closing statement terbaik dari Ning Hilma. Oke, monggo Ning. Tetaplah utuh, jangan pernah runtuh, dan cepatlah sembuh. Saya tunggu karyanya ya teman-teman semua. Terima kasih. Amin, amin, amin ya Terima Rabbal Alamin. kasih, terima kasih. Oke, makasih. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum keluar dari ruang Zoom, boleh jika berkenan dihidupkan untuk dokumentasi terlebih dahulu. Adik-adik, jangan telepon dulu deh. Oke, bisa? Oke, sampun. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi nih. Mas Fikri ya. 1, 2, 3. Oke, sampun. Terima kasih sangat teman-teman. Terima kasih juga untuk Ning Hilmanis atas semua ilmunya dan energi positifnya pada malam hari ini. Mungkin Kami, saya juga terima kasih banget. Nanti disambung di DM ya teman-teman kalau ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Terima kasih nih. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat berkarya buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. terima kasih banyak. Untuk akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.